Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Amma ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka untuk thalabul ilmi. Senantiasa kita ingatkan untuk diri saya pribadi dan untuk jamaah sekalian agar kita senantiasa meluruskan niat kita. Hadirnya kita di sini benar-benar dalam rangka untuk thalabul ilmi. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, pemimpin kita, teladan kita, guru kita. Salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada para istri beliau, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita termasuk orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan istiqomah untuk menetapi agama Islam. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tadi siang Pak Mukhlas WA saya untuk menggantikan Ustaz Bagus Effendi dikarenakan beliau berhalangan uzur tidak bisa menghadiri kajian pada malam hari ini. Tema kita pada malam hari ini berkaitan dengan keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi yang lain. Untuk Pak Basir barangkali pernah belajar bareng dengan kami tentang materi ini, yaitu tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan Nabi yang lain. Sebenarnya ini juga menjadi janji untuk saya. Malam Selasa terakhir saya memberikan materi di sini berkaitan dengan tauhid, yang sebenarnya materi ini yang ingin kita sampaikan melanjutkan materi-materi yang pernah kita sampaikan dahulu, yaitu berkaitan dengan akidah yang harus diimani oleh setiap hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk pada materi ini, sebagai mukadimah kita mencoba untuk sedikit membaca apa yang kemudian tertuang dalam himpunan putusan Masjid Muhammadiyah tentang iman kepada para rasul. Agarnya ini menjadi pedoman bagi persyarikatan bahwa ternyata
ternyata bab awal di dalam KTP itu yang dibahas pertama-tama adalah pembahasan masalah iman, pembahasan masalah akidah. Di sini kemudian dikatakan yajibu alaina an nu'mina bi anna Allah al-Hakima arsala rusulan li hidayatin nasi ila siratal mustaqim. Kita wajib hukumnya beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Bijaksana telah mengutus para rasul untuk memberikan hidayah kepada manusia kepada jalan yang lurus. Mubasyirina wa mundhirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjah ba'da rusul, agar kemudian para manusia tidak membantah kepada Allah setelah diutusnya para rasul. War rusulu, dan para rasul itu hum basyarun mithluna, adalah orang seperti kita semua. Ya'kuluna, para rasul itu mereka makan. Wa yashrabuna, para rasul itu mereka semuanya minum. Wa yamshuna fil aswaq, para rasul itu semuanya berjalan di pasar. Artinya mereka berkehidupan sebagaimana kehidupan pada umumnya. Inilah sisi-sisi basyariahnya para rasul. Para rasul itu bukan malaikat, para rasul itu bukan makhluk gaib, para rasul itu bukan jin. Para rasul itu adalah manusia yang memiliki sisi-sisi manusia yang sama dengan manusia-manusia yang lain. Maka di sini kemudian dikatakan mereka adalah orang-orang yang makan, mereka adalah orang-orang yang minum, mereka adalah orang-orang yang butuh kepada pasar. Artinya mereka butuh kepada penghidupan. Istafahumullahu li risalatihi wakhtassahum bil wahyi. Allah Subhanahu wa taala memilih mereka dengan menurunkan risalah kepada para rasul tersebut. Wakhtassahum bil wahyi, dan Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan para rasul ini dengan wahyu. Inilah yang kemudian menjadi pembeda antara rasul dengan kita. Rasul itu manusia, sisi basyariahnya sama dengan kita, makan, minum, tidur dan seterusnya. Tetapi ada kekhususan yang dimiliki oleh para rasul. Mereka Allah Subhanahu wa ta'ala pilih dengan Allah turunkan risalah kepada mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala khususkan mereka dengan wahyu. Dan di sini pernah kita jelaskan panjang lebar apa itu pembahasan tentang wahyu. Wa hum shadiqun, mereka adalah orang-orang yang jujur. Umana, mereka adalah orang-orang yang amanah. Muballighuna risalah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyampaikan risalah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Futana'u, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Yafhamun wa yufhimun, mereka faham dan bisa memahamkan. Ini para rasul. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, bisa memahami wahyu dan bisa memahamkan wahyu kepada orang lain. Wa annahum basyarun ya'tarihim ma ya'tari sa'irul afradi, dan mereka adalah orang-orang yang mengalami apa yang dialami oleh orang-orang yang lain. Mimma la yamassu karamatahum fi maratihimul 'aliyah, selama apa yang kemudian mereka alami itu tidak mengurangi kemuliaan mereka dan derajat mereka yang luhur. Wa minar rusuli, dan di antara para rasul itu alladzina waradat asma'uhum fil Qur'an. Ini juga penting. Dan di antara para rasul itu ada rasul-rasul yang namanya termaktub secara jelas dalam Al-Quran. Mereka itu adalah Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Lut, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifl, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Ini adalah para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran namanya secara tegas.
Sementara ada Rasul yang tidak disebutkan dalam Al-Quran namanya secara tegas. Ada Rasul yang kisahnya disebutkan dalam Al-Quran tapi namanya tidak disebutkan. Contohnya adalah Khidir atau Nabi Khadir atau Nabi Khadir. Ini adalah Nabi yang kisahnya secara jelas Allah Subhanahu wa ta'ala kisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, tetapi namanya dalam Al-Quran tidak pernah tersebut nama Khidir. Nama itu muncul dalam hadis. Kemudian Nabi yang lain yang juga kisahnya tersebut dalam Al-Quran, yang menemani Nabi Musa alaihissalam berguru kepada Khidir, yaitu Nabi Yusha bin Nun. Nabi yang kisahnya jelas ada dalam Al-Quran tapi namanya tidak pernah ada dalam Al-Quran, Yusha. Nama ini tersebut dalam hadis Nabi SAW. Nah, oleh karenanya di sini kemudian disebutkan wa minhum man lam yaksushumullahu alaina, dan di antara para rasul itu ada rasul, bahkan bukan ada, banyak rasul yang kisahnya tidak disebutkan dalam Al-Quran. Yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran dengan nama yang terang itu hanya 25. Lainnya tidak ada dalam Al-Quran. Bukan berarti mereka tidak ada, hanya kisah mereka saja yang tak disebutkan. Kalau seandainya semua kisah Rasul disebutkan dalam Al-Quran, berapa surat Al-Quran? Lalu menceritakan kisah Nabi Yusuf saja butuh surat Yusuf. Sejak Nabi Yusuf kecil bermimpi melihat matahari, bulan, bintang sujud, kemudian tumbuh dewasa, kemudian dilempar ke sumur, kemudian dibawa sampai ke Mesir, kemudian tumbuh dewasa, difitnah, masuk penjara, dikeluarkan jadi menteri, kemudian ketemu sama saudara-saudaranya, akhirnya ketemu sama orang tuanya. Ini butuh apa nih? Satu surat tersendiri. Kalau seandainya semua Rasul itu disebutkan dalam Al-Quran, nanti Al-Quran menjadi kitab sejarah. Kalau semua Nabi disebutkan dalam Al-Quran. Sementara Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jumlah Nabi dan Rasul itu ada 124.000 Nabi dan Rasul. Maka tidak mungkin kalau kemudian semua Nabi dan Rasul itu diceritakan semuanya dalam Al-Quran. Hanya sebagian kecil yang mereka adalah para Nabi yang sangat-sangat mulia, yang kemudian kisahnya tersebut dalam Al-Quranul Karim. Wa inna min ummatin illa khala fiha nadhir, dan tidak ada satupun umat melainkan Allah utus kepada mereka pengingat, yaitu para Rasul. Tidak ada satupun umat melainkan Allah utus kepada mereka Rasul. Setiap ada umat pasti di sana ada Rasul. Sebagaimana ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, dan kami utus masing-masing umat satu orang rasul. Wa qad ayyadahumullahu bil ayati wal mu'jizatil bahirah, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah bekali mereka dengan tanda-tanda mukjizat yang terang benderang. Khalilillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini sebagai pembuka. Kalau dijelaskan ini juga membutuhkan waktu yang sangat panjang. Tetapi ala kulli hal, di antara keimanan yang harus kita imani sebagai seorang mukmin yang telah berikrar iman kepada rukun iman yang 6, maka salah satu keimanan yang wajib kita imani, yang tidak boleh kita pungkiri dan kita ingkari, adalah beriman kepada Rasul. Ini sesuatu yang menjadi keniscayaan yang tidak bisa ditawar-tawar. Beriman kepada para Rasul. Nah, di antara para Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus, qadarullah, Allah Subhanahu wa taala ternyata telah menakdirkan kita, Rasul kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan zaman dulu, takdirnya Maryam ini
harus mengikuti syariat Nabi zaman itu. Di antaranya ada Nabi Isa, ada Nabi Yahya, ada Nabi Zakaria, nabi-nabi yang kemudian hidup pada zaman Maryam. Ternyata kita oleh Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, mari kemudian kita mencoba untuk mengulas bagaimana sisi istimewanya Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita wajib ikuti syariat-syariatnya. Berbeda dengan nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib imani mereka, tetapi kita tidak wajib untuk mengikuti syariatnya. Bahkan tidak boleh mengikuti syariat mereka, kecuali syariat-syariat yang telah direkomendasikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad, agar kita ikuti syariatnya. Tapi kalau kemudian Nabi Muhammad SAW tidak merekomendasikan kita untuk mengikuti syariatnya, kita tidak boleh ikuti syariat Nabi zaman dulu. Contoh syariat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan kita untuk mengikutinya adalah di antaranya syariat milik Nabi Ibrahim alaihissalam, haji, khitan, kurban. Nah, ini adalah syariat milik Nabi Muhammad, milik Nabi Ibrahim alaihissalam, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rekomendasikan kita untuk mengikutinya. Contoh lain, syariat Nabi Musa, yaitu puasa Asyura. Ini adalah syariatnya milik Nabi Musa alaihissalam, syariat milik Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rekomendasikan kita untuk mengikuti puasa Asyura, yaitu puasanya Nabi Musa alaihissalam. Maka kita ikuti itu. Nah, kita tidak boleh mengikuti syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad, kecuali syariat-syariat yang Nabi Muhammad telah rekomendasikan kita untuk mengikutinya. Nah, inilah perbedaan antara kita beriman kepada Nabi Muhammad dengan kita beriman kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Kalau kita beriman kepada Nabi selain Nabi Muhammad SAW, kita cukup mengimani dulu ada Nabi Adam, dulu ada Nabi Idris, dulu ada Nabi Nuh dan lain sebagainya dengan membaca sirah-sirahnya. Tetapi ketika kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita mengulik setiap sisi kehidupan yang ada pada Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kita berusaha semampu kita untuk mengaplikasikan sisi-sisi kehidupan Nabi Muhammad SAW itu pada sisi-sisi kehidupan kita. Karena setiap gerak dan gerik yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya menjadi sunnah yang kemudian kita dianjurkan untuk mengikuti, kecuali sisi-sisi kehidupan Nabi yang berupa sisi-sisi basyariah Nabi. Contoh, Nabi Muhammad SAW makan gandum, kita tidak dianjurkan untuk makan gandum, yang monggo mau makan apa. Tetapi yang bukan perkara itu, setiap episode kehidupan Nabi menjadi sunnah yang kemudian kita dianjurkan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW tersebut. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW, maka tentunya kita perlu tahu bagaimana kemudian sisi istimewanya Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Kita ambilkan dari kitab Ushul Al-Iman yang dikarang oleh Nukhbah minal Ulama. Kitab ini menjadi salah satu rujukan Lembaga Pengembangan Pesantren Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk menuliskan kitab Muqarrar Aqidah yang telah diberikan syahadat oleh Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Dalam kitab ini kemudian disebutkan
Di antara kekhususan atau keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang keistimewaan ini tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Khalifillah, para Nabi itu sebenarnya memiliki keistimewaan tersendiri. Yang beliau keistimewaan ini tidak dimiliki oleh Nabi-Nabi yang lain. Masing-masing Nabi punya keistimewaan. Ada keistimewaannya yang sedikit, ada keistimewaannya yang banyak. Contohnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah Nabi yang punya keistimewaan. Yang ini tidak dimiliki oleh Nabi manapun, tidak ada. Apa? Bahwa Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para Nabi. Tidak ada Nabi yang bergelar Abul Anbiya selain Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena dari Nabi Ibrahim ini lahir generasi-generasi yang ternyata banyak darinya muncul para Nabi. Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, Yahya, Nabi Zakaria. Ini dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ishak. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun berasal dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail. Inilah keistimewaan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain. Salah Nabi yang lain yang punya keistimewaan adalah Nabi Musa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dia keistimewaan yang tidak dimiliki oleh Nabi yang lain kecuali Nabi Muhammad. Apa? Beliau diberikan gelar Kalimur Rahman, orang yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj. Tetapi Nabi yang di dunia ya, bukan di surga. Kalau di surga Nabi Adam pernah. Di dunia yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pernah diajak langsung bicara oleh Allah adalah Nabi Musa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara dengan Nabi Musa secara langsung dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Nabi Musa punya keistimewaan. Nabi Isa alaihissalam juga punya keistimewaan yang tidak pernah dimiliki oleh Nabi yang lain. Apa? Sampai hari ini masih hidup, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit. Tidak ada Nabi yang seperti itu kan oleh Allah kecuali Nabi Isa. Ada yang khilaf di kalangan para ulama tentang takdir yang seperti Nabi Isa, yaitu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam khilaf di kalangan para ulama apakah beliau sudah meninggal dunia ataukah beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke langit seperti Nabi Isa alaihissalam. Terlepas daripada itu semua, Nabi Isa tidak ada satupun ulama yang membantah bahwa beliau diangkat ke langit dan sampai hari ini masih hidup. Dan kelak akan Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke bumi menjelang datangnya hari kiamat. Ini sisi istimewanya Nabi Isa yang tidak dimiliki oleh Nabi selain Nabi Isa alaihissalam. Dan setiap Nabi memiliki keistimewaannya sendiri-sendiri. Nah, bagaimana keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW? Yang keistimewaan yang beliau miliki ternyata keistimewaan yang luar biasa dan begitu banyak. Kalau nabi-nabi yang lain itu mungkin keistimewaannya 1, 2, 3. Tetapi Nabi Muhammad SAW itu bahkan jari kita untuk menghitung tidak cukup. Karena begitu banyak keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Di antaranya sebelum kita masuk pada pembahasan ini adalah dari sisi doa saja sudah beda. Dari sisi doa saja sudah beda. Coba kalau kemudian kita menulis atau mengucapkan kata-kata Nabi Adam,
Doane napa sak sampeyan niku? Nabi Adam alaihi salam, semoga keselamatan atasnya. Menawi kula panjenengan nyerat napa maos wonten buku wonten Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Idris alaihi salam, Nabi Dawud alaihi salam, Nabi Yunus alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam. Tapi ketika kita menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sisi penyebutan doa itu saja sudah beda. Dari sisi penyebutan doa, yang lain alaihi salam, semoga keselamatan atasnya. Tapi khususan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam doanya double. Tidak hanya assalam, tapi sallallahu, semoga Allah memberikan salawat alaihi atasnya, wasallama, dan semoga Allah memberikan keselamatan atasnya. Ini khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi doa saja sudah beda. Nah, yang pertama di antara keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain daripada itu, yang pertama, umum risalatihi likafatis tsaqalain. Keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang ini tidak pernah dimiliki oleh nabi lain selain Nabi Muhammad, dan pernah punya keistimewaan ini. Apa itu? Keumuman risalahnya Nabi Muhammad kepada semua bangsa manusia dan jin. Zaman dulu Nabi itu terbatas oleh ruang dan waktu. Zaman dulu Nabi itu terbatas oleh ruang dan waktu. Nabi Muhammad tidak. Nabi Muhammad itu lintas ruang, lintas waktu. Nabi Musa itu terbatas, hanya diutus kepada Bani Israel. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rasulan ila Bani Israel, dan sebagai seorang rasul kepada Bani Israel tok. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang kemudian diutus hanya kepada Bani Israel saja. Nabi-nabi zaman dulu itu memiliki masa expired, memiliki masa kadaluarsa. Itu akidah kita sebagai orang mukmin. Makanya ketika Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Sabiin. Orang-orang Sabiin itu menurut sebagian mufassir mereka adalah orang-orang peralihan antara Yahudi Nasrani. Itu namanya orang Sabiin. Orang mukmin, Yahudi, Nasrani, Sabiin, man amana billahi wal yawmil akhir. Siapapun di antara mereka ini yang beriman kepada Allah, hari akhir, wa 'amila shalihan, beramal salih, falahum ajruhum 'inda rabbihim, maka bagi mereka pahala dari Allah. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Artinya di akhirat mereka masuk surga. Siapa orang-orang yang akan masuk surga? Orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, masuk surga semuanya. Saya kampung ini penjelasannya mau dipotong. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan siapa orang Yahudi dan Nasrani yang masuk surga. Imam Ibnu Katsir menjelaskan orang Yahudi yang masuk surga itu adalah orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Musa, mengikuti syariat Nabi Musa, berpegang kepada kitab Taurat sampai Nabi Musa meninggal, dan mereka terus berpegang teguh pada kitab Taurat sampai diutusnya Nabi Isa alaihissalam.
Diutusnya Nabi Isa alaihissalam menjadi berakhirnya risalah Nabi Musa alaihissalam. Munculnya kitab Injil menjadi kadaluarsanya kitab Taurat. Maka Imam Ibnu Katsir kemudian menjelaskan, siapapun orangnya yang masih berpegang teguh kepada ajaran Taurat, andai itu Taurat asli sekalipun, padahal Nabi Isa sudah diutus, dia tetap saja berpegang kepada Taurat, padahal Injil sudah turun, maka dia adalah orang yang celaka, dan di akhirat akan Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam neraka. Begitu juga siapa orang Nasrani yang akan masuk surga, itulah orang-orang Nasrani yang hidup pada masa Nabi Isa, berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, mengikuti ajaran Injil sampai diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya Nabi Muhammad menjadi berakhirnya risalah Nabi Isa alaihi salam. Ini akidah kita sebagai orang mukmin. Maka syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu terbatas oleh waktu ketika Nabi yang selanjutnya muncul, maka ini menjadi selesai risalahnya, tidak berlanjut, berhenti, kecuali tadi syariat Nabi ini merekomendasikan syariat Nabi sebelumnya untuk kita masih diikuti, baru kemudian masih berjalan. Tetapi selain itu tidak bisa diikuti, bahkan tidak boleh. Karena ini diutusnya Nabi selanjutnya ini menjadi berakhirnya syariat Nabi sebelumnya, terus begitu seterusnya. Dan selain terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu seperti ini, nabi-nabi sebelum ini, sebelum Nabi Muhammad adalah nabi yang diutus dan terbatas oleh ruang, hanya diutus kepada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu hanya diutus kepada bangsa Babilonia, bangsa Palestina, bangsa Mesir, bangsa Makkah yang ketika itu belum ada penduduk. Jadi Nabi Ibrahim, di waktu itu ada Nabi Lut yang beliau adalah keponakannya Nabi Ibrahim yang diutus kepada bangsa Sodom. Nabi Ibrahim tak pernah sekalipun mendakwai kaum Sodom, karena kaum Sodom sudah ada nabinya. Dan Nabi Lut yang di kaum Sodom ini tak pernah sekalipun dakwah ke Mekah, karena Nabi Lut hanya diutus kepada bangsa Sodom. Begitu nabi-nabi yang lain. Jadi nabi-nabi dulu itu terbatas oleh ruang, terbatas oleh waktu. Nah, beda dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW, tak terbatas ruang. Tidak hanya bangsa Arab, tidak hanya bangsa Arab saja, bangsa Afrika itu juga risalah Nabi Muhammad sampai ke sana. Risalah Nabi Muhammad sampai ke bangsa Eropa, bangsa Amerika, bangsa Australia, bangsa Parakan pun kena risalah Nabi Muhammad SAW. Ini lintas ruang, lintas waktu, bahkan lintas dimensi. Tidak hanya terus sampai kiamat, betul. Tidak hanya semua manusia, betul. Tetapi juga manusia dari zaman Nabi Muhammad sampai kiamat, plus bangsa jin sejak zaman Nabi Muhammad sampai kiamat. Maka kalau ditanya apakah dari bangsa jin, apakah bangsa jin itu punya rasul? Jawabannya punya. Siapa rasulnya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah sekalipun dimiliki oleh nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada nabi, satu nabi selain Nabi Muhammad yang lintas ruang, yang diutus kepada semua manusia, yaitu Nabi Adam. Diutus kepada semua manusia, karena memang manusia hanya ada itu, hanya ada istri sama anak-anak.
para antri kadang-kadang yang tuh sama Nabi Adam akan diutus kepada semua manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira." Maha suci, maha mulia Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyakuna, agar beliau menjadi lil alamin, untuk semesta alam, nadhira, pemberi peringatan, agar beliau menjadi pemberi peringatan kepada alamin, alam semesta alam. Al-Furqan ayat 1. Qala Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, sang pakar tafsir, beliau pernah menafsirkan ayat ini, al-alamin, maksud alam semesta pada Al-Furqan ayat 1 ini. Di sini ini kata Ibnu Abbas, al-jinnu wal insu, yaitu bangsa jin, bangsa manusia. Maka pantaslah ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana Nabi dakwahnya sampai kepada bangsa jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Ada bangsa jin yang kemudian mendengarkan Al-Quran yang sedang dibaca, maka para jin mengatakan, kami mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan, yahdi ila rusdi, Al-Quran itu memberikan hidayah kepada jalan petunjuk, fa'amanna bih, maka kami beriman kepada Al-Quran. Khalifillah rahimani wa rahimahullah. Ini yang pertama, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khatamul anbiya'i wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Tidak ada satupun nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama dallat ala dzalika an-nusus, sebagaimana nas-nas dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah menjelaskan tentang perkara itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Ahzab ayat 40, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum." Nabi Muhammad sekali-kali bukanlah bapak salah seorang laki-laki di antara kalian. Memang Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Ibrahim meninggal saat kecil, dan anak laki-laki Nabi yang lain meninggal saat kecil. Nabi Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari salah seorang laki-laki di antara kalian. Bukan. Walakin Rasulullah, tetapi Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Kalau sudah ditutup, tidak ada kesempatan lagi untuk membuka. Tidak pernah ada lagi qadul nabi, ada lagi nabi, tidak ada. Yang ada adalah para pewaris para nabi, yaitu para ulama, warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang ada adalah para mujaddid, para pembaharu yang berusaha untuk mengembalikan ajaran Nabi Muhammad kepada ajaran Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang Nabi Muhammad ajarkan. Adanya adalah pembaharu, mujaddid, adanya adalah para ulama, pewaris para nabi. Tapi nabi sudah tidak mungkin ada pangai lamun menawi kok sak sabune Nabi Muhammad itu niku enten nabi malih bukan enten. Kayak nyatanya kayak orang nabi mesti ngapus. Wa akhraj Syaikhan, dan Syaikhani Imam Bukhari dan Imam Muslim mengeluarkan hadis min hadis Abi Hurairah, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Inna mathali wa mathalal anbiya'i min qabli, sesungguhnya permisalan antara aku dan permisalan antara nabi-nabi sebelum aku, antara aku dan nabi-nabi sebelum aku, kama tadi rajulin bana baitan, seperti ada seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan. Seperti, ini permisalan dari nabi, seperti ada seorang laki-laki yang membangun sebuah bangunan, fa ahsanahu wa ajmalahu, laki-laki yang membuat bangunan ini, tukang bangunan ini memperindah, memperbagus bangunannya. Illa mawdi'a labinatin min zawiyatin, kecuali ada satu tempat di ujung bangunan yang masih bolong, kurang satu batu bata, tok til. Yang lainnya sudah sempurna, terpasang semua, tinggal satu batu bata itu yang belum terpasang. Kata Nabi, faja'alan nasu yatufuna bih wa yajabuna lah, dan orang-orang kemudian berkeliling ke bangunan itu, merasa takjub dengan bangunan yang begitu indah. Wa yaqulun, dan mereka berkata ketika sampai di ujung bangunan yang masih berlubang, satu batu bata belum terpasang, halla wudi'at hadhil labinah, aduhai, andai batu bata ini terpasang, andai batu bata yang satu ini terpasang dari siji tok, kok belum dipasang. Kalau Rasulullah bersabda, fa'ana labinah, aku batu bata itu, wa ana khatimun nabiyyin, aku penutup para nabi. Pelak Nabi Muhammad nempel di situ. Kalau menurut permisalan bangunan ini sudah selesai bangunan, tidak ada lagi bangunan setelah. Pun api nonton ini jerenten sak botol, tumbas teng pundri niku kalih jrejrogan, toko teng mriku niku pok nonton niku langsung tempel tut sak botol. Malah jadi elek. Karena sudah sempurna, ditambahi malah justru tidak baik. Karena memang seperti itulah permisalan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu menjadi penyempurna Nabi sebelum Nabi Muhammad dan menjadi penutup Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini yang kedua. Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak ada selain Nabi Muhammad yang memiliki keistimewaan ini. Belum pernah kenabian ditutup sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, annallaha ayyadahu bi'a'zami mu'jizatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengokohkan Nabi Muhammad, membekali Nabi Muhammad dengan mukjizat terbesar yang pernah ada. Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat yang luar biasa banyaknya. Tidak ada nabi yang mukjizatnya lebih banyaknya mukjizat Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa itu nabi yang termasuk banyak mukjizatnya, 9 mukjizat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Musa 9 ayatin bayyinat." Tetapi Nabi Muhammad SAW memiliki banyak sekali mukjizat. Batu dipukul memancar cahaya, makanan ditutup kain diambil, makanan itu tidak pernah habis. Nabi Muhammad SAW belah bulan, dan hanya laut yang dibelah, bulan lebih besar, lalu ada di laut. Satu sekali Nabi Muhammad SAW ketika ingin buang hajat di padang pasir di Sahara, tiba-tiba pohon-pohon itu jalan sendiri mengelilingi Nabi Muhammad. Mukjizat Nabi Muhammad. Dan banyak sekali mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dan mukjizat yang terbesar adalah huwa Al-Quranul Azim, yaitu Al-Quranul Azim, Al-Quranul Karim.
Ini istimewanya Nabi Muhammad. Kalamullah al-mahfuz minat taghyir wa tabdil, firman Allah yang terjaga dari perubahan dan penukaran. Sampai hari ini Al-Quran yang kita baca ini persis seperti Al-Quran yang dulu Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mulai dari Al-Fatihahnya sampai Al-Baqarahnya itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Meskipun qiraahnya ada 7 yang terkenal, itu qiraah Sabah, tetapi ya itu Al-Quran seperti itu adanya dengan berbagai macam dialek. Tapi seperti itu, tidak kemudian ada perubahan dan perubahan. Satu huruf yang terubah dari Al-Quran, yakinlah pasti ketahuan. Dalam tangan ini kan satu huruf yang keliru dari salah satu percetakan ketika dalam surat Al-Kahfi lajahiluna, di sana ainnya terganti dengan hak, lajahiluna, langsung ketahuan, ditarik. Ini Al-Quran terjaga. Lebih hebatnya al-baqi fil ummah akan tetap abadi di tubuh umat Islam illa ayyadzanallahu biraf'ihi ilaihi, sampai nanti tiba waktunya menjelang hari kiamat Al-Quran akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke hadirat Allah. Sebelum itu akan abadi mukjizat itu. Ini beda banget dengan mukjizat-mukjizat sebelum Nabi Muhammad SAW. Mukjizat sebelum Nabi Muhammad SAW itu temporer, terbatas oleh waktu. Bahkan yang menggunakan itu terbatas, tidak bisa sembarangan orang menggunakan. Ya hanya Nabi yang bisa menggunakan. Tongkatnya Nabi Musa itu hanya bisa digunakan oleh Nabi Musa. Orang selain Nabi Musa nggak bisa menggunakan tongkat itu dicul ke jadi ulah khusus. Tidak pernah ada orang yang bisa Nabi Musa ambil tongkatnya. Kami Musa tikus nang sawah, betul sakit. Ya bisa menggunakan itu cuma Nabi Musa. Dan terbatas oleh waktu. Nabi Musa itu ketika kemudian melemparkan tongkatnya ke laut, memukulkan tongkatnya ke laut, terbelah, cuma sekali. Tidak bisa kemudian dan qadar Allah, namanya Nabi tidak terfikirkan untuk gajah. Kecuali kalau kita dapat seperti itu, gajah bisa kok. Oh, Nabi Musa, Nabi yang mulia, tidak ada pikiran untuk gajah. Gusti Allah rek ngopai meneh kok orang. Tidak mau seperti itu. Nabi Musa diberikan mukjizat sekali, sudah sekali. Dan kemudian tak ring laut meneh, tak meneh. Repot namanya. Pak Eko, satu kali Nabi Musa macul yang sambil jebul opo tongkat atau kali Nabi Musa gawan para kritis tak gajah madungul nyiro gitu loh. Deal. Andai tongkatnya masih ada sampai hari ini, itu andai tetap tidak ada satupun yang bisa menggunakan. Karena tongkat Nabi Musa itu hanya bisa digunakan pada waktu itu tok, dan hanya bisa digunakan oleh Nabi Musa. Dan ternyata tongkat Nabi Musa hari ini juga sudah tidak ada. Artinya tongkat ini sudah, mukjizatnya sudah lenyap, berhenti pada waktu itu. Nabi Isa alaihissalam punya mukjizat, yaitu bisa membuat burung dari tanah. Mukjizat Nabi Isa. Saat ini yang saya nontonnya itu dados juragan manuk, luru tanah kepel-kepel mabur, luru lemah kepel-kepel sebul mabur. Tidak bisa. Ilmu mukjizat ini tidak pernah bisa diwariskan, tidak pernah bisa diturunkan. Nah, mukjizat mereka itu tidak bisa diwariskan. Semua mukjizat seperti itu. Mukjizat Nabi Sulaiman bisa menguasai angin. Nabi Sulaiman alaihissalam ketika ingin pergi ke sebuah tempat, panggil angin, kendaraannya adalah angin. Mboten saged kados wonten itu kecuali Avatar. Film
belum apa-apa, tidak ada yang bisa. Cuma Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman tidak pernah bisa mewariskan ilmu itu kepada anak keturunan dan murid-muridnya. Tidak bisa diwariskan. Mukjizat itu pada hari itu terjadi, digunakan, selesai, sudah selesai. Tapi Al-Quran satu-satunya mukjizat yang abadi. Sejak zaman Nabi Muhammad sampai menjelang kiamat masih ada, masih digunakan. Dan yang menggunakan tidak hanya Nabi Muhammad, miliaran orang menggunakan mukjizat ini. Dan sampai hari ini tantangan dari Allah belum dicabut. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Kalau kamu ragu Al-Quran ini datang dari Allah, buat Al-Quran yang semisal, buat satu surat yang semisal Al-Quran. Sampai detik ini tantangan masih berlaku, dan sampai detik ini belum ada satupun yang bisa menjawab tantangan Al-Quran. Mukjizat ini masih belum. Dan semua orang, siapapun bisa menggunakan Al-Quran, bisa mengaksesnya dengan mudah. Ini keistimewaan Nabi Muhammad. Mukjizat mana yang seperti Al-Quran? Tidak ada. Cuma Al-Quran yang abadi sampai kiamat, yang digunakan oleh semua orang. Nah, ini keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang ketiga. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul la in istama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an." Katakanlah, seandainya manusia dan jin semua, enggak usah satu orang, kumpulkan semua manusia dan jin untuk membuat yang semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, mereka tidak akan pernah mampu membuat yang seperti Al-Qur'an. Susunan bahasanya, kandungan maknanya, asar atau pengaruh ketika membacanya, tidak ada yang bisa. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun masing-masing satu dengan yang lain saling membantu. Sampeyan gawe saayat ya, aku saayat, sampeyan saayat, tidak pernah bisa. Apalagi kalau membuat satu ayat, satu huruf yang semisal Al-Quran, tidak pernah bisa. Huruf-huruf namanya, huruf-huruf muqatta'ah yang menjadi awal-awal surat itu pun digunakan semuanya dalam Al-Quran. Kalau selain kombinasi ini juga sudah nggak relevan dan nggak match, nggak sih. Kalau kemudian kita merasakannya dari sisi gaul Arabi, dari sisi perasaan bahasa Arab, coba alif lam mim, itu terdengar bagus, apalagi kalau yang baca surat Tamim. Coba kombinasinya selain itu, alif ba ta, bagus. Alif lam, kombinasinya selain berarti tak baro itu bagus. Padahal cuma kombinasi huruf. Ini Al-Quran, tidak ada satupun orang yang bisa menyaingi Al-Quran dari sisi makna, dari sisi susunan bahasa, dari sisi artan ketika membaca dan mendengarkannya. Yang keempat, di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW, ada kali sampai di 4 saja. Di antara keistimewaan Nabi Muhammad SAW itu adalah anna ummatahu khairul umami, bahwasanya umatnya Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik umat. Wa aktsaru ahlil jannah, dan penghuni surga terbanyak itu umatnya Nabi Muhammad SAW.
Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian itu adalah sebaik-baik umat yang Allah keluarkan kepada manusia, yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang kalian beramar ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, yang kalian nahi munkar, wa tu'minuna billah, yang kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran 110. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, fi Sahihain, dan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kunna ma'an nabiyyi, kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah, atardawna an takunu rubu'a ahlil jannah. Apakah kamu ridho? Apakah kamu suka? Apakah kamu rela? Apakah kalian, wahai para sahabat, suka kalau kalian menjadi seperempatnya penghuni surga? Qulna, kami mengatakan, ya Rasul, kami suka, kami sangat senang kalau kami menjadi seperempatnya penghuni surga. Yang 3/4-nya itu umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh gabung jadi satu. Nah, seperempatnya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad bersabda, atardawna an takunu thulutsa ahlil jannah, apakah kamu suka kalau kamu menjadi sepertiganya penduduk surga? Yang 2/3 itu gabungan umatnya Nabi Adam, Nabi Idris, Hud, Shalih, Ibrahim, Ismail, Ishak sampai Nabi Isa, gabung. Ini 2/3. Yang sepertiganya adalah umatnya Nabi Muhammad. Kata para sahabat, "Na'am, ya Rasul, kami suka." Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atardawna an takunu syatra ahlil jannah?" Apakah kalian suka kalau kalian menjadi setengahnya penduduk surga? Setengahnya. Qulna, na'am ya Rasul, kami sangat suka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi," demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, demi Allah, inni la arju an takunu nisfa ahlil jannah, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi separuh penghuni surga. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, separuhnya surga itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi yang menghuni surga itu separuhnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Separuh yang lain gabungan umatnya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Firdaus, dan sekian ribu nabi ini gabung. Ini setengah. Setengahnya adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini pantas. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak, ribuan tahun. Sampai hari ini kan sudah 1400 tahun. Nah, zaman Nabi Isa sampai zaman Nabi Muhammad itu berapa tahun? 600 tahun. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus pada tahun ke-40 Gajah, atau tahun 13 sebelum Hijriah, atau tahun 600-an Masehi. Maka jalan Nabi Isa sama Nabi Muhammad itu 600 tahun. Maka Nabi Muhammad, zaman Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Isa itu 600 tahun. Ternyata lebih jauh kita dengan Nabi Muhammad dibandingkan dengan Nabi Muhammad dengan Nabi Isa. Ini 3 kali lipatnya. Ini 6 kali 3 berapa? 12. 6 kali 4 24, ya 3 kali lipat, hampir 4 kali lipat caranya. Nah, ini 3 kali lipat, ya 2 kali lipat menjelang 3 kali. Ini jarak kita dengan Nabi Muhammad, dengan Nabi Muhammad dan Nabi Isa. Ini pantas karena memang umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang paling banyak. Maka separuh penduduk surga. Oleh karenanya tidaklah ada satupun umat zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW ketika mereka mendengar tentang keutamaan umatnya Nabi Muhammad, melainkan mereka berharap, andai kami adalah umatnya Nabi Muhammad SAW.
maka bersyukurlah kita Allah takdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keistimewaan yang luar biasa. Dan meskipun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terakhir, mereka lah umat yang kelak akan masuk ke dalam surga pertama kali. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, tetapi masuk surganya adalah pertama kali. Meskipun nabi yang paling muda, tetapi menjadi pemimpin para nabi kelak di hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam." Aku adalah pemimpin anak Adam. Khalifillah rahimani wa rahimakumullah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan tentang keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW sebagai nabi yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan diutus kepada kita semua. Dan memang inilah yang kemudian salah satu keimanan yang harus kita imani sebagai konsekuensi kita telah berikrar kepada rukun iman, dan sebagai konsekuensi kita telah berikrar bahwasanya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebagai Rasulullah beliau dan sebagai manusia terbaik yang memiliki keistimewaan yang luar biasa, yang keistimewaan ini tidak dimiliki oleh Nabi selain Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita termasuk umatnya yang mampu berpegang teguh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, dan kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan dan mempersatukan kita, menyatukan kita kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam dari saya dan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.